Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya masuk di sesi yang ketiga nih ya, teman-teman ya. Atau di sesi yang Waalaikumsalam. ke-8, Iya, Kak sorry. Rega. Siap-siap, sesi yang ke-8 ya. Jadi di sesi yang ke-8 ini, teman-teman, bentar saya maximize dulu. Oke. Sesi yang ke-8 ini saya mengambil tajuk ya, atau membuat tajuk terkait dengan tata kelola kolaboratif dalam layanan izin usaha dan urgensi legalitas usaha. Jadi materi ini itu nanti akan uh, mengulas pentingnya tata kelola kolaboratif dalam mempercepat perizinan usaha dan meningkatkan jumlah usaha formal yang ada di Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan latar belakang ya, jadi ada sekitar 64 juta UMKM ya, jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan data BPS 2023. Saya belum memperbarui karena saya belum apa tuh namanya uh, melihat lagi untuk tahun 2024 dan 2025. Kemudian 90% itu ternyata tanpa izin, teman-teman. Persentase UMKM yang belum memiliki izin formal itu masih banyak. Jadi hanya 10% saja yang kemudian memiliki izin. Kemudian 100% digital ya, target pemerintah untuk digitalisasi layanan perizinan. Kemudian terkait dengan tantangan layanan perizinan usaha. Yang pertama itu terkait dengan proses panjang dan birokrasi berbelit. Jadi prosedur rumit itu akan membuat pelaku usaha frustasi ternyata. Kurangnya koordinasi antar instansi itu juga antar lembaga memperlambat proses. Kemudian terkait dengan kesenjangan akses informasi, daerah terpencil itu sulit mengakses informasi terkini. Walaupun ya teman-teman ya, walaupun sekarang di era digitalisasi ya. Akses informasi ke daerah terpencil. Terpencil itu kan pasti akan susah sinyal, teman-teman. Kemudian terkait dengan konsep tata kelola kolaboratif. Saat kita berbicara masalah tata kelola kolaboratif, maka akan timbul tiga aspek penting. Aspek yang pertama itu adalah pemerintah, yang kedua itu adalah swasta, dan yang ketiga itu adalah masyarakat tentunya. Nah, kalau kita berbicara masalah pemerintah, maka kita pasti akan mengulas terkait dengan pembuat kebijakan dan penyedia layanan utama. Jadi dia itu nanti ya, peran pemerintah itu sebagai pembuat kebijakan, peran pemerintah itu juga sebagai penyedia layanan yang utama. Nah, kemudian kita beralih nih di aspek yang kedua, aspek apa? Aspek swasta, teman-teman ya. Aspek swasta di sini dukungan teknologi dan pendampingan. Jadi ternyata dukungan teknologi dan pendampingan itu juga amat sangat penting. Jadi harus menguasai teknologi juga. Kemudian pendampingan ya memang harus didampingi dengan para apa tuh namanya tenaga ahli yang memang sudah expert. Tidak mungkin kemudian dia tidak dibekali apa tuh namanya keahlian, kemudian nanti dia diminta untuk mengurus perizinan. Kemudian terkait dengan masyarakat, jadi partisipasi aktif dalam pengembangan. Jadi masyarakat atau penglibatan masyarakat itu juga amat sangat penting ya teman-teman ya. Biasanya kan masyarakat itu nanti akan memberikan masukan-masukan. Kemudian terkait dengan pilar tata kelola kolaboratif. Yang pertama itu transparansi. Jadi keterbukaan proses dan hasil. Teman-teman itu nanti bisa kemudian mengakses terkait dengan progres, kemudian hasil. Kenapa hasil itu kemudian ditolak? Itu nanti di situ akan ada notnya. Kalau terkait dengan hasil-hasilnya itu goals, jadi teman-teman itu tahu nanti prosesnya itu untuk 7 hari itu berarti
di hari yang keberapa itu posisinya di mana, di hari yang keberapa posisinya di mana. Jadi teman-teman tahu progresnya. Kemudian terkait dengan akuntabilitas, pertanggungjawaban keputusan bersama. Kemudian terkait dengan partisipasi. Saat kita berbicara masalah partisipasi, maka kita berbicara keterlibatan aktif dari pelaku usaha. Kemudian terkait dengan integrasi digital, penyatuan layanan secara elektronik. Wah, ini dia nih teman-teman yang kemudian bisa atau kemudian mempermudah akses kita untuk melakukan atau membuat sebuah permohonan perizinan. Lah, ini ada studi kasus terkait dengan OSS RBA. Yang pertama itu wajib untuk 20 sektor ya. Jadi implementasi online single submission itu sejak tahun 2018 1,8 juta izin terbit ya dari data BKPM menunjukkan pertumbuhan yang amat sangat signifikan. Kemudian dukungan 34 DP MPTSP provinsi. Dinas Pelayanan, nah, perizinan terpadu nih, satu pintu. Saya agak sedikit lupa nih PM-nya Pak. Integrasi data tingkat nasional dan daerah. Jadi data antara tingkat nasional dan tingkat daerah itu juga terintegrasi. Kemudian terkait dengan inovasi kolaborasi di daerah tentunya. Jadi tersedianya mall pelayanan publik. Jadi saya tuh senang ya menyambut baik nih dengan adanya mall pelayanan publik. Seperti di daerah saya itu tinggal di Karisidenan Pekalongan, itu yang sudah ada mall publiknya itu kalau nggak salah itu di Pekalongan dan di Tegal itu sudah ada. Saya nggak tahu nih kalau di kota-kota teman-teman. Di Semarang itu juga sudah ada mall publiknya, kemudian di Klaten, kemudian di Solo itu juga ada. Jadi ada 127 lokasi mall pelayanan publik di seluruh Indonesia. Jadi wah enak banget teman-teman ya, merasa amat sangat terbantu. Kemudian layanan terpadu terkait dengan izin NI, BBBJ, SNPWP dalam satu atap. Ya, jadi di situ itu mengurus semuanya teman-teman. Kemudian terkait dengan kolaborasi daerah dan swasta, kemitraan untuk akselerasi layanan. Wah ini enak sekali ya. Akselerasi itu adalah percepatan layanan nih teman-teman. Kemudian pentingnya legalitas usaha. Ya, yang pertama itu adalah akses perbankan. Syarat mutlak untuk kredit formal dan pembiayaan tentunya. Jadi yang kedua itu adalah proteksi hukum ya. Jadi kalau tadi yang pertama terkait dengan pentingnya legalitas usaha, syarat mutlak untuk kredit formal dan pembiayaan itu teman-teman kan pasti akan ditanya nih saat kemudian teman-teman mengajukan pinjaman. Apa nih kemudian usahanya, syarat mutlaknya terkait dengan kredit formal atau pembiayaan kayak gitu ya. Jadi sana itu pasti akan tahu oh ternyata ini ada usaha kok. Kemudian terkait dengan proteksi hukum, perlindungan legal bagi aset dan operasional bisnis. Semua kemudian tercakup. Kepercayaan konsumen meningkatkan kredibilitas dan citra bisnis. Otomatis, jadi karena legalitas usahanya itu ada, otomatis konsumen kan pasti akan lebih percaya dong. Oh, oke, saya lebih enak kemudian usaha atau menjalin kerjasama di situ deh. Kemudahan ekspor, membuka peluang pasar internasional. Karena legalitasnya ada, otomatis saat dia itu nanti mau ekspor, wah itu malah lebih gampang. Karena ekspor itu kan juga syaratnya banyak sekali teman-teman. Kemudian terkait dengan hambatan menuju legalitas. Jadi hambatan menuju legalitas ini ada beberapa poin yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu terkait dengan kurangnya literasi. Nah, kurangnya literasi itu maksudnya gimana sih? Kurangnya literasi itu adalah banyak UMKM itu belum memahami proses digitalisasi dan manfaat legalitas. Jadi banyak UMKM yang kemudian mengacuhkan nggak penting, biasanya kan kayak gitu ya, ini kan paling usaha kecil aja, nggak perlu yang kayak gitu. Yaitu karena akses informasi terbatas, kendala bahasa teknis. Jadi belum tentu kemudian
orang-orang UMKM itu tuh tahu istilah diunggah atau diupload saja kadang-kadang kan tidak tahu ya teman-teman. Kemudian proses manual. Jadi di beberapa daerah masih mengandalkan prosedur tetap tatap muka dan dokumen fisik. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan waktu tunggu menjadi semakin panjang, biaya kemudian tidak transparan nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ada biaya yang timbul itu kalau teman-teman menggunakan online ya, online submission itu di situ langsung sudah masuk ke apa tuh namanya, kalau sekarang itu modelnya virtual account ya, jadi lebih banyak enaknya nih, kalaupun memang 200.000 ya sudah, nanti virtual account-nya akan menunjukkan angka di 200.000, tidak lebih tidak kurang. Kemudian terkait dengan ketakutan pajak, persepsi bahwa formalisasi akan membawa beban pajak tinggi, kurang edukasi perpajakan, kemudian perhitungan tidak jelas. Kemudian terkait dengan kolaborasi untuk solusi, itu adalah penyederhanaan dokumen. Ya. Penyederhanaan dokumen mengurangi persyaratan menjadi lebih ringkas. Kemudian terkait dengan peningkatan kapasitas petugas, pelatihan frontliner untuk layanan prima, kemudian ada integritas data. Ini juga terkait dengan penghubung sistem antar instansi pemerintah. Nah, mekanismenya gimana sih? Mekanisme terkait dengan mekanisme monitoring dan evaluasi. Jadi di sini komponen utamanya itu di dashboard real time ya. Kemudian ada survei kepuasan, ada indikator kinerja otomatis, ada pelaporan transparansi, kemudian terkait dengan pelacakan waktu pelayanan. Sistem e-monitoring itu memberikan visibilitas sepanjang proses perizinan. Jadi memang amat sangat terbuka nih teman-teman, dibantu sekali. Kemudian peran stakeholder sebagai kunci nih. Yang pertama, pemerintah ya, fasilitator dan regulator kebijakan. Kemudian terkait dengan dunia usaha, advokasi dan partisipasi yang aktif. Kemudian masyarakat sipil. Jadi masyarakat di sipil ini itu perannya itu adalah sebagai pengawas dan edukasi publik. Nah, jadi getuk tular nih teman-teman ya, dari yang satu ke yang lain. Kemudian terkait dengan rekomendasi penguatan tata kelola, yang pertama itu terkait dengan penguatan sumber daya manusia layanan ya, pelatihan berkelanjutan untuk petugas perizinan di seluruh tingkatan. Yang pertama itu adalah program sertifikasi kompetensi, kemudian ada standar layanan nasional. Kemudian yang kedua, kolaborasi lintas sektor, menghubungkan pemerintah swasta dan akademisi untuk inovasi. Jadi di sini itu ada forum reguler multi pihak, kemudian juga ada pendampingan bersama. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah digitalisasi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Jadi implementasi teknologi kecerdasan buatan itu untuk percepatan proses, verifikasi dokumen otomatis, analisis data, prediktif ternyata. Nah, kemudian kesimpulan dan arah kebijakan ya, itu terkait dengan tata kelola kolaboratif itu membuat layanan izin lebih cepat dan inklusif. Legalitas usaha meningkatkan daya saing nasional, sinergi seluruh pihak mempercepat pertumbuhan ekonomi formal di Indonesia. Nah, itu dia nih teman-teman yang kemudian bisa teman-teman pahami ya terkait dengan tata kelola kolaboratif dalam layanan usaha dan urgensi legalitas usaha. Itu teman-teman di sesi yang ke berapa nih? Yang ke-8 ya kalau nggak salah ya. Nanti akan saya lanjutkan di sesi yang ke-9 dan ke-10. Jadi saya nunggu adzan dulu ya teman-teman ya. Terima kasih.
Ya wis engko wae wis gampang wis. Mengko wis ning medhit wae. Ya, oke. Assalamualaikum. Rekomendasi pertama, rasanya enak dan murah di Pemalang. Kecap banget, sudah ada sejak tahun 89 loh. Kecap mangenya di sini macam-macam. Sambelnya mantap banget. Ada sambal terasi mentah dan goreng yang dipakai dada. Kayak isi kulineran Pemalang yang wajib coba ya. Jadi Mas bilang di Pemalang ternyata ada loh warung makan legend spesial sayur asem dan kecap mangga. Jualan sudah lebih dari 35 tahun loh.
Di, bu, ke bu. Ya, dipanggil ibu. Basta, lah kok kenang di gue. Aku itu kok koyo kuwi, apa belang-belang koyo kuwi. Bapak tidak nanti. Karena omongnya tamu kok tak kerja. Yang tamu udah kerja. Ya iyalah. Ya iyalah. Alah biasanya ke tukang manjang kok. Alah kok dia tapi borong terus. Tangan dulu. Kayak di Pak di